Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga selalu mendapat perlindungan Allah dan dihindarkan dari penyakit. Amin Allahumma amin. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan anak-anak, selalu cuci tangan, kemudian memakai masker dan jaga jarak. Baik, tidak terasa kita semuanya sudah memasuki semester 2 ya, dimulai dari Senin kemarin. Hari ini kita akan belajar muatan PKN di tema 6 ini. Untuk di tema 6 ini ada 4 bahasan anak-anak, 4 bahasan yang akan kita bahas di tema 6 ini. Yang pertama manfaat keberagaman karakteristik individu. Kemudian yang kedua adalah manfaat keragaman suku bangsa dan cita-cita. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kemudian yang keempat adalah manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak atur posisi duduk yang baik, kemudian sambil melihat video ini. Ya, sudah baik anak-anak. Kita mulai pembelajaran pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, setiap individu pada dasarnya mempunyai karakteristik yang berbeda, yang meliputi budaya, hobi, dan sifat. Keragaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, yang sesuai dengan semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman karakteristik individu mempunyai manfaat, diantaranya 1. Dapat saling melengkapi kekurangan. Kemudian yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Kemudian yang ketiga, dapat memberi saran atas kekurangan masing-masing. Nomor 4, dapat mempelajari hal-hal baru. Sebagai contoh, dalam dunia pekerjaan, seorang dokter membutuhkan kerjasama dengan dokter lain, tenaga kesehatan yang lain, dan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. Topik yang kedua yaitu keragaman suku bangsa dan cita-cita. Bangsa Indonesia mempunyai keragaman suku dan juga cita-cita. Beberapa sikap yang harus diterapkan dalam keragaman suku dan cita-cita adalah: yang pertama, toleransi; yang kedua, menghargai dan menghormati keragaman; yang ketiga, menikmati dan mempelajari kebudayaan daerah lain; kemudian yang keempat adalah menjadikan keberagaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Keragaman dalam meraih cita-cita. Cita-cita merupakan impian yang ingin kita wujudkan. Salah satu usaha untuk mewujudkan cita-cita adalah dengan menekuni hobi atau kegemaran. Sebagai contoh, ada anak yang mempunyai hobi menyanyi, maka ia bercita-cita menjadi penyanyi. Kemudian ada juga anak yang hobi main sepak bola, maka dia bercita-cita sebagai pemain bola. Kemudian ada juga anak yang suka membaca,
dia mempunyai cita-cita menjadi dokter atau sebagai guru. Yang ketiga, pentingnya persatuan dalam keragaman. Beberapa contoh sikap yang harus kita lakukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, di lingkungan sekolah. 1. Berteman tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Kemudian yang kedua, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai antar warga sekolah. 4. Saling tolong-menolong. Nomor 5, menghindari bullying. Yang kedua, di lingkungan tempat tinggal. 1. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menaati peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang keempat, menerapkan sikap kekeluargaan. Yang terakhir, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, keragaman di lingkungan rumah. Beberapa contoh diantaranya adalah 1. Bersama-sama membersihkan rumah. Nomor 2, saling membantu dalam mengerjakan tugas rumah. Yang nomor 3, bermusyawarah menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang terakhir, bergotong royong merapikan taman. Anak-anak, pembahasan yang keempat adalah manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Yang pertama, dapat menghargai keberagaman di sekitar. Kemudian yang kedua, dapat menikmati makanan khas Indonesia. Yang nomor 3, dapat berkomunikasi dengan keluarga menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang keempat adalah dapat mempromosikan makanan khas daerah masing-masing. Demikian tadi pembelajaran kita pagi ini. Ada 4 poin yang kita bahas di pagi hari ini. Apa tadi? Yang pertama, manfaat keragaman karakteristik individu. Kemudian yang kedua adalah manfaat keragaman suku bangsa dan cita-cita. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya persatuan dalam keragaman. Kemudian yang terakhir adalah manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah anak-anak. Dengan memahami keempat macam bahasan kita kali ini, menjadikan kita semakin mencintai bangsa Indonesia, yaitu semoga bangsa Indonesia segera terbebas dari wabah corona. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.